menanamkan loyalitas kepada hizbiyah, golongan. Ya, ini nasihat untuk semua ya. Ada kaos partai kira-kira dipakai enggak? Ada kaos partai kira-kira dipakai enggak? Hah? Jangan ya. Saya ingat Syekh Abdullah Hafizahullah, ulama Yaman, datang ke Indonesia, diajak ikhwan, diajak ustadz-ustadz ke penginapan, di depannya ada logo Muhammad, logo itu, logo golongan ini, ya, logo partai. Beliau tanya, ini apa? Dijelaskan sama Asatidzah, ini lambang ini gitu. Beliau minta pindah. Bisa itu copot, kalau enggak kita yang pindah boleh. Itu sikap baro'ah, ketidakrelaan kita, gitu loh, ketidakridhaan kita akan hizbiyah itu. Hizbiyah itu merusak umat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Ya ma'syaral ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan fikih. Untuk malam hari ini kita akan bahas sebuah permasalahan yang terkait dengan apa yang diistilahkan oleh orang kita dengan sayembara. Al-ju'alah. Al-ju'alah. Ini adalah salah satu pembahasan dalam ilmu fikih yang dibuat bab tersendiri oleh para ulama, karena memang ada riwayat-riwayat ya, dari ayat atau hadis yang menyinggung masalah ini. Baik, kita bahas untuk wawasan kita bersama. Qala hafizahullah al-babul 'ishrun. Al-ju'alatu wa fihi mas'alatan. Bab yang ke-20 tentang ju'alah. Dan ada dua permasalahan yang diangkat. Al-mas'alatul ula ma'naha wa hukmuha. Permasalahan yang pertama, definisi dan hukumnya. Qala ma'naha al-ji'alatu iltizamu iwadin ma'lumin ala amalin muayyinin biqat'in nadhari an fa'ilihi. Misaluhu ay yaqula man wajada sayyarati al-mafqudah falahu al-furyalin. Apa sih al-ju'ala itu? Penulis di sini menjelaskan, ju'ala itu adalah iltizamu iwad. Ya, adanya sebuah ketetapan iwad untuk pemberian upah ma'lumin yang dimaklumi jumlahnya, batasannya, upahnya, ala amalin muayyanin, terhadap sebuah amalan yang telah ditentukan. Silakan dilingkari teman-teman. Iwadnya maklum, amalannya maklum. Iwad itu upah ya. Pendanaannya, dananya, bayarannya jelas. Amalannya yang diinginkan juga jelas. Ini dua hal yang harus jelas. Ya. Biqat'in nadhar an fa'ilihi. Nah, ini dia nih yang tidak jelasnya di sini. Tanpa melihat ya anfa'ili, siapa yang akan mengerjakannya. Ya, tidak melihat siapa yang akan mengerjakannya. Misal ada orang yang mengatakan, barang siapa yang mendapatkan mobilku yang hilang, maka dia akan mendapatkan 1,000 riyal, 1.000 riyal. Nah, ini kan kalau bahasa kita apa? Sayembara. Ya. Siapa yang menemukan ini dan itu, siapa yang bisa menaklukkan ini dan itu. Ya, ada pekerjaan yang khusus, lalu hadiahnya khusus, upahnya khusus.
Yang nggak tahu, yang tidak diketahui adalah yang mengerjakan siapa. Karena siapa yang, inilah kalimat bersifat umum. Ya, tidak ditakyin, tidak ditentukan. Baik, teman-teman, barakallahu fikum, terkait dengan definisi ini, saya tambahkan beberapa penjelasan para ulama kita. Di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan al-ju'alatu aqdun la yushtaratu fihi al-ilm bi ahadi iwadaini wa huwa an ay aqdul ju'ala fihi iwad madfu' wa iwad ma'mul wal iwad madfu' la budda fihi min al-ilm wal ma'mul la yushtaratu fihi al-ilm wal madfu' yakunu min ja'il wal ma'mul yakunu min al-amil. Syaikhul Utsaimin menegaskan yang namanya ju'ala itu adalah sebuah akad yang tidak dipersyaratkan adanya pengetahuan salah satu dari dua iwad. Ya. Kan kalau kita, teman-teman perhatikan, kalau kita membahas hukul buyuk di awal-awal kita sudah bahas ya. Yang namanya baik jual beli dalam pembahasan fikih yang akadnya adalah muawwidat, baik yang sifatnya muawwidat, maka dipersyaratkan ada timbal balik. Paham? Paham nggak? Ada kejelasan dari dua arah. Ya, dari pihak penjual jelas, dari pembeli juga jelas. Ya, membayar dengan uang, barangnya juga jelas. Ini dari dua pihak, harus ada kejelasan. Itu baik yang sifatnya muawwidat. Nah, kalau ja'ala ini tidak diharuskan dua ini. Hanya dari satu sisi aja yang harus dijelaskan, yang harus ada kepastian. Dari sisi mana? Penyelenggara atau yang membuat sayembara. Dia memberi apa nih? Yang dia jual istilahnya ya. Yang dia tawarkan, yang dia jual ini apa? Jelas, harus jelas. Tapi siapa yang menanggapinya? Tidak ada kejelasan. Ya, sah tidak akad ini sah. Nanti akan kita tegaskan ya. Baik, itu yang diinginkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Disinilah para ulama menjelaskan perbedaannya dengan akad-akad baik yang lainnya. Ya, seperti akad ijarah yang telah kita bahas, sewa menyewa, jual beli pada umumnya, ya, maka pada al-ju'ala ini sifatnya mutlak. Ya. Yang diinginkan dengannya adalah pihak-pihak yang tidak terikat dan bersifat bebas. Siapa aja. Ya. Mau duluan juga nggak masalah. Ya. Kan udah kita juga bahas dalam jual beli kan tidak boleh menawar barang yang sudah ditawar oleh orang lain kan gitu. Kalau jualan nggak berlaku itu. Nggak berlaku yang seperti itu dalam akad ju'alah. Ya. Di sini ada sebuah faedah. Ya, antum perhatikan teman-teman, ini wawasan untuk kita semua. Fa in qala qail kaifa tujizuna hadzal amal ma'a ma fihi min al-jahala. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah memberikan sebuah faedah dengan pertanyaan, kata beliau. Kalau ada yang bertanya, bagaimana kok kalian membolehkan ya perbuatan semisal ini, akad ini, padahal di dalamnya ada bentuk gharar, jahalah, udah kita bahas ya, ketidakpastian, ketidaktahuan dalam akad. Kok bisa ju'ala mengandung hal itu tapi dibolehkan? Perhatikan penjelasannya. Qala rahimahullah, qulna nujizu lida'a'il hajati ilaihi wa laysa wa ala sabilil izhar li'ana al-'amila lahu ay yada'a al-amal fi ayyi lahadhatin sya'a li'anna al-ju'alata aqdun jaizun walau lam yujad hadha asy-syai' lida'a an-nas masalih katsira. Famathalan hadha syakhsun da'at ba'iruhu فلا يمكن أن يستأجر شخصا لإحضاره لأن هذا الشخص لا يدري متى يجد البعير فلم يبقى إلا الجعالة. Perhatikan teman-teman. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dibolehkan karena ada alasan kuat, kedaruratan,
ya pada akad ju'ala ini walaupun ada unsur ketidaktahuannya. Apa itu kata beliau? Karena pada akad ju'ala ini terdapat padanya sifat atau karakter walaysa ala sabilil ilzam, akad yang tidak mengikat. Dicatat nih. Pada akad ju'ala itu tidak bersifat akad yang mengikat dua belah pihak. Dua pihak. Tidak ada ikatan keharusan. Artinya, amil, orang yang ingin menjalankan sayembara itu, lahu ayyada al-amal. Boleh bagi dia untuk meninggalkan sayembaranya fi ayyi lahadhatin sya'a. Kapan aja dia mau. Betul nggak? Kan sayembara. Ya. Barang siapa misalnya ya, menemukan mobilnya, motornya, ya, maka dia hadiahnya ini. Kan orang yang membaca informasi ini kan pasti berusaha tuh kan ingin mendapatkan hadiahnya. Tapi setiap saat kapan aja orang-orang tersebut berhenti, malas boleh nggak? Boleh kan? Beda dengan baik. Kalau sudah ada akad harus terselesaikan, harus ada kejelasan penyelesaiannya. Kalau ini enggak. Ya, karena memang unsur yang padanya ya namanya ju'ala pasti begitu. Ya. Kata beliau ju'ala aqdun jaizus, karena ju'ala itu termasuk dalam akad yang mubah pada asalnya, bukan sebuah akad yang memang disyariatkan terkait dengan jual beli. Dan laulam yujad hadza syai', dan kalau seandainya konsep ini dilarang, ditiadakan, ya maka akan banyak itu barang-barang yang hilang di tengah kaum muslimin. Misalnya untuk sayembara yang kayak gini konsepnya anggaplah nggak boleh, harus ada kejelasan. Nah kalau dia mengharuskan ada kejelasan, maka jatuhnya akadnya ijarah. Ijarah itu sewa menyewa atau bayaran. Jelas, harus ada kejelasan. Nah, namanya kejelasan kan orang juga harus jelas. Yang kalau konsepnya kayak gini akan sulit terwujud. Sulit sekali. Misalnya nih ada orang, Mbak, ada di sini Syekh memberikan contoh orang hilang ontanya. Misalnya, dia kehilangan onta. Kalau konsepnya harus dengan kejelasan, dia bayar berapa, orangnya siapa, maka dia akan menjumpai keterbatasan. Betul nggak? Ya, mungkin dia hanya bisa bayar satu orang, dan satu orang ini terbatas lagi kemampuan dia. Ya, sementara mungkin tempat yang harus dicari kan banyak, lingkungan banyak. Ya, nah ini akan menyusahkan orang dan akan menyebabkan mafsadah dengan hilangnya barang-barang tersebut. Tapi kalau dengan sayembara, potensi mendapatkannya lebih besar. Paham? Ya, jadi inilah diantara alasan. Alasan yang pertama ya, bahwa dalam ju'ala itu ada akad yang ghairu iltizam, tidak mengikat. Ya. Tidak mengharuskan orang selesai sampai betul-betul dapat. Tidak mengikat banyak orang. Dia sifatnya mutlak. Ya. Kemudian kata beliau, فإذا قال من رد بعيري فله 100 ريال فهنا عواد من الجاعل المعلوم والعمل مجهول لأنه لا يعلم أيردها عن قريب أو بعيد، فربما يتعب ويظن أنه يردها في يومين ولا يردها إلا في 10 أيام، أو ربما لا يستطيع ردها مطلقا، فنقول العمل لا يشترط به العلم بنسبة للجعالة، وهذا من محاسن الشريعة لأنه قد يصعب تأيين العمل في مثل هذا الحال. فلو قال من رد لقطي مثلا من مسافة 10 كيلو فقد توجد في 10 كيلو وقد لا توجد، لكن إذا جعل العواد عوضا عن العمل مطلقا والعامل حظه ونصيبه كما يقولون فهذا لا بأس به.
Misal yang lain, contoh yang lain. Barang siapa yang bisa mengembalikan ontaku, maka dia akan saya beri 100 rial. Ya, ini uang pemberian nilai dari yang menyelenggarakan, maklum, betul, diketahui, ya, telah pasti kadarnya. Wal amalu majhul, tetapi yang akan menjalankannya majhul. Gharar, ketidaktahuan, ketidakpastian. Lihat Allah ya, sebab dia nggak tahu yang memberikan hadiah, yang mengeluarkan uang ini untuk seseorang, untuk siapa yang dia nggak tahu. Kan dalam jual beli nggak boleh banget ini, betul nggak? Nggak boleh banget ini ketidakjelasan seperti dalam jual beli. Tapi jual Allah begini, dia nggak tahu. Ya seandainya dia tahu pun orang-orang yang akan mencarikan barangnya itu, dia juga nggak tahu apakah akan mendapatkan ontanya tersebut an qaribin au ba'id, dalam waktu cepat atau lama, nggak tahu juga. Warubama yata'ab wa yadhunnu annahu yarudduha fi yawmayn wa la yarudduha illa fi 10 ayyam. Sampai dia barangkali letih, menganggap bisa mengembalikan 2 hari, ternyata 10 hari lebih sudah lewat, nggak juga balik-balik. Nah ini kan hal-hal yang menyebabkan ketidakpastian. Yang ini semua tidak boleh ada pada jual beli. Nggak boleh kayak gini. Nggak sah jual beli, teman-teman. Ingat ini, yang kayak gini nggak sah jual belinya. Ya. Ada datang ke Bang Jeruk Bang. Ya, si Bang Jeruk keluar dari gerobaknya nggak ada orang. Nah, mana orangnya ini? Ya. Atau orangnya yang beli, Bang Jeruk Bang. Setelah itu dia nggak ngomong berapanya. Ya. Nggak sah jual beli seperti ini. Harus ada apa? Harus ada apa? Kejelasan. Orangnya siapa, dia belinya berapa, harganya jelas, dia bayarnya berapa. Ya. Di dalam akad jualah ini tidak berlaku. Ya, karena konsekuensi keadaan sifatnya mutlak. Ya, al-amal jelas dari sisi yang menyelenggarakan, yang diinginkan pekerjaan apa jelas. Ya. Terkait dengan barang yang dijadikan sayembara jelas. Ya. Dan ini kata beliau min mahasini syariat, termasuk keindahan syariat kita. Ya, karena sulit kalau dalam jualah ini untuk dipersyaratkan kejelasan semuanya. Seandainya ada yang mengatakan misalnya, barang siapa yang menemukan unta dalam jarak perjalanan ini dan itu, dompet hilang, ya misalnya. Siapa yang menemukan dompet saya, ini jualah nih, ini jualah nih, ya. Kan sering tuh, siapa yang menemukan dompet saya, maka apa upahnya? Jeruk Bang 1 porsi. Apa murah itu? Ini jualah teman-teman. Ini jualah nih, ya. Ditentukan nih mungkin tempatnya, ditentukan nih mungkin apa namanya durasi, apa namanya? Area, apa istilahnya? Radius. Saya minum aja deh. Bismillah. Alhamdulillah. Ya, ini semua keadaan teman-teman barakallahu fikum yang menyebabkan keharusan mau nggak mau dalam jualah itu ada ketidakjelasan. Itu aja intinya. Yang itu tidaklah merusak keabsahan akad jualah tersebut. Jadi para ulama juga menjelaskan kenapa akad jualah ini sah walaupun ada jahalah, ketidakpastian atau gharar. Ini alasan selanjutnya. Sihatul ju'ala ala amalin majulin yu'assiru dhabtuhu wa ta'inuhu karadi malin da'i'in khilafan al-ijarah. Sah ju'ala itu karena terhadap sesuatu yang sulit ya untuk ditentukan ya sebagaimana layaknya barang yang hilang. Ya, untuk kapan datangnya, kapan kembalinya, kapan adanya. Itu sesuatu yang tidak bisa dipastikan. Beda dengan ijarah, beda dengan jual beli yang telah dan dipersyaratkan harus ada kejelasan itu semua. Hukumnya, jadi paham ya teman-teman ya, jualah ya.
Yang kedua, kata beliau hukum dan dalilnya. Qala hafizahullah wa hiya minal uqud al-mubaha syar'an. Wa yadullu 'alaiha qauluhu ta'ala wa liman jaa'a bihi himlu ba'ir wa ana bihi za'im. Hukum dan dalilnya. Ju'ala ini kata penulis hafizahullah akad yang mubah. Mubah dalam bahasa fikih artinya apa, teman-teman? Halal. Secara syar'i. Ditunjukkan dari firman Allah di surat Yusuf 72. Nah, ini ternyata di zaman Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam yang namanya sayembara, ju'alah itu sudah ada. Allah firman, qalu nafqidu sawa'al maliki wa liman ja'a bi himlu ba'ir wa ana bihi za'im. Saya datangkan kelengkapan ayat ya. Di situ Allah firman, mereka menjawab, kami kehilangan piala raja. Dan siapa yang mendapatkan pengembaliannya atau bisa mengembalikannya, dia akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta dan aku jamin itu dia dapatkan. Ini sayembara. Di zaman Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Ini dalil yang pertama menunjukkan bolehnya, halalnya sayembara itu. Dalil dari hadits dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala anna nasan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam marru bihayyin min ahya'il Arab fastadafuhum falam yudayyifuhum faludhigha sayyidul hayy faqalu li sahabah hal fikum min raqin qalu na'am lakin la naf'alu illa an taj'alu lana ju'lan. Nah, di bahasa Arabnya ju'lan. Faja'alu lahum qati'a syatin araqahu rajulun minhum bi fatihatil kitab fabara'a ar-rajul fa'atawhum bisyati faqalu la na'khudhuha hatta nas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma raja'u sa'alu faqala lahum sallallahu alaihi wasallam khudhu minhum wadribu li ma'akum bisaham. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, pernah ada beberapa kalangan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan, mereka melewati sebuah kampung desa di tengah masyarakat Arab. Lalu mereka minta jamuan tamu pada mereka. Bukan meminta mengemis begitu, bukan ya. Jadi gini, perhatikan teman-teman, orang Arab itu kebiasaan adat mereka itu adalah suka menjamu tamu. Tanpa diminta pun mereka pasti menjamu. Hanya dengan antum singgah saja itu pasti jamu. Nah, jadi kalau ada orang datang singgah duduk itu sudah kode dia minta dijamu. Jadi jangan antum pahami mereka minta dijamu dengan jamu kami dong, jamu kami, enggak begitu. Ya. Hanya dengan isyarat mereka singgah di situ. Mereka duduk di situ. Itu sudah tanda minta apa? Dijamu. Dan orang Arab pasti menjamu karena ada kebiasaan mereka. Tapi dalam hadis ini mereka enggak jamu. Kenapa? Dalam riwayat diterangkan masyarakat ini belum muslim. Sebagian besarnya atau bahkan kepala kampungnya belum muslim. Disebutkan di beberapa riwayat. Ada penjelasan panjang dalam terkait dengan hadis ini, syarah hadis ini. Kita tidak membahas masalah itu, kita lanjutkan. Maka mereka minta jamu ya oleh penduduk. Ingat ya, minta jamu di sini maksudnya apa? Singgah mereka di sana ya. Dan singgah itu sudah mengisyaratkan kode-kode supaya dijamu. Dan ternyata mereka nggak dijamu. Para sahabat nggak dijamu. Ya, masyarakat menolak mereka. Lalu ternyata terdengarlah oleh mereka kepala kampung, kepala desa itu disengat hewan berbisa. Disengat hewan berbisa. Maka masyarakat berkata, masyarakat desa itu, orang-orang di sana mengatakan kepada para sahabat tersebut, ada nggak di antara kalian yang bisa meruqyah? Ruqyah di sini, teman-teman, pada kalimat ruqyah yang pertama jampi-jampi. Karena ruqyah itu maknanya jampi-jampi. Dipakai ruqyah dalam syar'i. Karena memang pada prakteknya sama kayak jampi-jampi, yaitu dengan membacakan, qomat kamit membaca. Tapi dalam syariat yang dibaca apa? Al-Quran.
Jadi kata ruqyah itu kalau terjemah bebasnya jampi-jampi teman-teman. Jampi-jampi. Memang begitu. Ruqyah itu jampi-jampi tapi dengan ayat Al-Quran yang dibaca. Ya, dibacakan. Ayat-ayat Al-Quran. Ada syarat-syaratnya. Jadi pada kata ruqyah pertama ini adalah kata ruqyah bersifat umum yaitu jampi-jampi. Adakah di antara kalian yang mampu jampi-jampi? Maka para sahabat ada yang menjawab, ya ada. Tetapi kami tidak akan mau melakukannya kecuali kami dapat upah. Ya. Maka orang-orang kampung tersebut menetapkan sekawanan domba sebagai upahnya. Maka ada di antara sahabat akhirnya membaca meruqyah dengan Al-Fatihah. Dan bismillah sembuh. Ya, kepala desa tersebut sembuh. Maka masyarakat pun menyerahkan domba-domba yang mereka janjikan itu. Para sahabat berkata, kami tidak akan mengambilnya. Ini waroknya sahabat teman-teman. Lihat, udah jelas-jelas halal tapi tidak mau mereka. Jadi kata para sahabat, tidak mau dulu kami ambil. Karena ini terkait dengan ruqyah. Karena membaca Al-Fatihah tadi. Mereka mandiri, kami tidak akan mau ngambil sampai kami tanya dulu kepada Rasulullah. Maka mereka pulang. Sampai di Madinah mereka tanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah begini dan begini mereka sampaikan. Rasulullah menjawab, udah ambil aja domba-domba tadi. Ya, ambil dari mereka. Dan berilah sebagiannya untukku bersama kalian. Rasulullah mau ikut serta menikmati domba-domba tersebut. Nah, sisi pendalilan untuk pembahasan kita yakni ju'alah, yakni ketika para sahabat mengatakan, masyarakat itu mengatakan, siapa yang bisa menyembuhkan, dia dapat hadiah. Di situlah pembahasan ju'alahnya. Paham? Nah, kalau konsep ini adalah sebuah konsep yang terlarang, maka niscaya Nabi di akhir hadis menjelaskan, oh itu nggak boleh cara seperti itu. Bisa dipahami? Tapi ketika Rasulullah tidak mengomentari dengan mengatakan salahnya, itu sudah menunjukkan bahwa ju'alah itu boleh. Nah, di situ pendalilannya. Untuk hadis ini dalam pembahasan ju'alah. Paham ya? Kalau mau faedah banyak banget dari sini faedahnya teman-teman. Tapi saya ingin singgung sedikit. Hadis ini yang menyebutkan peristiwa meruqyahnya para sahabat kepala kampung itu bukanlah dalil untuk bolehnya menjadikan ruqyah sebagai profesi. Itu masalah lain. Ini saya singgung sedikit ya pada kesempatan ini. Ya, mudah-mudahan ada yang mendengar lah. Jadi saya sempat diskusi ini di sebagian tempat. Ada ikhwan ya yang mempromosikan kliniknya ruqyah. Ya. Apa? Iya, ruqyah apa begitu. Dia sebutkan di BC-nya itu, broadcast-nya itu ini segala macam lah, menyembuhkan ini dengan ruqyah. Kemudian dia kasih kalimat lagi promosi bahwa ruqyah itu bukan pengobatan alternatif tapi pengobatan utama dan seterusnya dari bahasa promosi. Dia kasih alamat kliniknya. Saya nasihatin, ruqyah itu tidak boleh dijadikan profesi. Menolak nasihatnya, mengatakan enggak, ini bukan profesi, ini wasilah dalam dakwah. Ini lain lagi ceritanya ini. Wasilah dalam dakwah. Ini ngawur lagi ini. Ya. Lalu dia dia membawakan dalil yang sifatnya umum, bolehnya meruqyah. Saya katakan, dalil-dalil yang antum bawakan itu ada dalil yang membolehkan tentang ruqyah. Itu hukum umum. Yang kita bahas ini menjadikan ruqyah sebagai profesi yang ditawarkan, yang dipublikasikan, yang diajak orang padanya, yang betul-betul menawarkan diri untuknya, itu nggak boleh. Lihat para sahabat teman-teman, bukan pada asalnya mereka menawarkan diri, tapi karena diminta. Paham? Hal teman-teman? Makanya dalam kitab tauhid yang belajar, yang pernah belajar kitab tauhid pasti ingat tuh, ada pembahasan tentang ruqyah di situ. Bahwa dalam pembahasan akidah, ruqyah itu salah satu bab menuju kesyirikan yang sangat nyata sebenarnya. Ngeri sebenarnya ruqyah itu. Dalam pembahasan akidah ngeri itu. Ya. Makanya jangan dianggap profesi, karena profesi itu akan membuat lebih mudah terjatuhnya kepada kerusakan akidah. Kenapa? Tahu nggak apa? Arahnya kemana? Hah?
Itu benar, tapi bukan itu yang lebih dekat. Yang paling nyatanya itu ada. Apa? Iya, syiriknya apa bentuknya? Bukan. Nggak dapat? Enggak, itu nggak masalah. Pengagungan berlebihan, gulu kepada individu tertentu. Ini yang bahayanya. Ruqyah itu teman-teman, kalau ada orang disembuhkan dengan ruqyah yang oleh seseorang, akan mudah sekali ada anggapan orang ini hebat. Betul nggak? Itu sangat mudah. Syaitan masuk di situ. Ini mujarab loh bacaannya ini. Ini hebat loh ini. Dan ketergantungan, betul ya kan bilang, tahu. Dari situ tuh step by stepnya, tangga demi tangganya. Yang kadang orang nggak mau kepada kecuali selain pada orang itu. Padahal ruqyah itu yang paling afdal diri kita sendiri. Syekh Mukbil di zamannya di Yaman itu talib kita para pelajar itu di masa beliau ya. Para tolaba di masa itu sering datangi orang kampung untuk minta diruqyah. Dengan izin Allah sembuh ya, ahli tauhid, orang yang bertauhid. Syekh Mukbil marah. Kata beliau, kenapa kalian malah sibuk dengan ruqyah ini? Saya khawatir ini cara syaitan untuk merusak akidah kalian dan mereka. Beliau larang akhirnya. Jadi orang yang ngerti tauhid masalah ruqyah itu harus hati-hati. Nah, kalau menjadikannya sebagai profesi ini bahaya besar. Silakan. Ya, bahaya besar untuk akidah. Nah, kalau dijadikan profesi kan akan membuat terus bersinggungan tuh. Akan intens dengan ruqyah itu, dengan orang-orang yang datang pada dia. Oh, ngeri loh teman-teman. Kerusakannya ada dua sisi loh. Dari yang meruqyah, dari yang diruqyah. Kalau dari yang meruqyah, apa kerusakannya? Ujub, betul. Ujub itu penghancur amalan. Oh, itu luar biasa itu. Itu dosa pertama yang merusak makhluk. Itulah yang ditimpa, yang dialami oleh iblis. Ujub. Ruqyah itu sangat rentan, Bang Fajar. Ya. Berlabel agama, berlabel Al-Quran. Makanya Syekh Muhammad At-Tamimi menjadikannya satu bab dalam kitab tauhid, ma ja'a fir ruqa wa tama'im. Bab tentang ruqyah dan tamimah, jampi-jampi dan jimat. Ada di kitab tauhid. Jadi teman-teman saya ingatkan, kalau ada ikhwan yang buka klinik ruqyah, ganti aja, nggak usah. Yang lain aja. Ya. Jangan, ruqyah itu jangan dijadikan profesi. Kalau orang datang minta tolong, kita bantu, betul. Tahu dan lebih riwayat takwa. Tapi dengan memasang tempat, klinik, segala macam, itu sudah profesi. Tidak seperti itu, tidak boleh. Makanya saya Sulaiman Suhaimi, ya para ulama, itu menghukumi bid'ahnya, haramnya, hal tersebut tidak boleh. Merusak akidah. Akan mengikis ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bahayanya. Tanpa disadari. Ngeri. Maka saya nasihatkan untuk teman-teman untuk yang kayak gitu hendaknya dijauhi. Ya. Luar biasa dosanya itu. Dosa jariah juga itu bisa. Nauzubillah. Baik, sampai di mana kita? Hadis ya. Baik, jadi dari hadis yang panjang tadi, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, jelas sisi pendalilannya? Sisi pendalilan untuk jualah di mana? Saya tanya. Sisi pendalilan untuk bolehnya jualah dari mana? Di mana? Bukan dari hadis tadi, hadis Abu Sa'id. Dari tawaran masyarakat kampung, siapa yang bisa meruqyah pimpinannya akan diberikan hadiah. Itu dia sisi pendalilannya. Baik, ini dalil dari hadis. Kita masuk pembahasan selanjutnya. Qala al-mas'alatu tsaniyah al-ahkamul muta'alliqah biha. Permasalahan yang kedua, hukum-hukum yang berkaitan dengan al-ju'alah. Qala hafizahullah wa ta'allaqu bil ju'alati al-ahkamul atiyah. Ada beberapa hukum yang terkait dengan ju'alah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yushtaratu fil multazim bil ja'al ay yakuna sahihun tasarruf wa fil amil ay yakunu qadirun 'ala al-amal. Syarat yang pertama yang menyelenggarakan
mau dibahasakan apa ya? Saya pilih kata yang menyelenggarakan sayembara. Apa coba? Kalau penggantinya apa? Yang mengadakan, gitu ya? Yang mengadakan jualah atau sayembara itu adalah orang yang secara syariat sahihut tasarruf, termasuk orang yang boleh berniaga. Itulah Rasyid. Rasyid itu apa? Siapa ini yang mau saya tanya? Bang Risman tadi ada kayaknya. Mana dia? Saya sering nanya beliau ini. Apa Rasyid itu? Abah Haidar. Kok antum terlalu spesifik. Apa teman-teman? Lebih umum lagi, jangan terlalu spesifik. Kalimatnya. Apa Mas Teguh? Iya, kepada sesuatu yang tidak memudaratkan dirinya. Ya. Tidak memudaratkan dirinya, Abah Haidar. Ya, bukan sesuai syariat. Kalau sesuai syariat itu kalimat umum. Masih sangat umum. Ya. Baik. Ini syarat bagi yang menyelenggarakan. Wabil amal, dan orang yang menjalankan syaratnya dia adalah orang yang mampu untuk menjalankan. Nyari mobil, dia yang mampu mencari mobilnya. Ya. Sanian yang kedua, qala ayyakun al-amal mubahan fala tasihu ala muharramin ghina aw sana'ati khamrin aw nahwihima. Juala ini adalah akad pada permasalahan atau pada perkara yang hukumnya secara syariat mubah pada hal-hal yang sifatnya halal. Ya, telah hilang dompet. Halal, dompet kan bukan perkara yang haram. Telah hilang motor, telah hilang apa lagi? Rasa malu. Ya. Gimana nyarinya rasa malu? Allahul musta'an. Ya. Banyak masyarakat kita yang seakan-akan nggak punya rasa malu. Dan seterusnya dari perkara-perkara yang memang halal. Adapun kalau perkaranya haram, nggak boleh disayembarakan. Tidak boleh disayembarakan. Telah hilang seekor babi. Bagi yang mendapatkannya dapat hadiah. Nah, bisa. Hal-hal yang haram, itu nggak boleh. Di sini dicontohkan alat musik, membuat khamar, dan yang semisalnya. Salisan yang ketiga, qala Allah yu'aqqitul amal biwaqtin muhaddadin. Kalau qala man radda ja'ali ila nihayatil usbu' falahu dinar lam yasih. Nah, lingkarin nomor 3. Nomor 3 ini ada menulis tidak boleh ada batasan waktu untuk sayembara. Bila penyelenggara mengatakan siapa yang dapat mengembalikan untaku sampai akhir pekan ini, maka dia dapat 1 dinar. Ada batasan waktunya. Nah, yang kayak gini menurut penulis tidak sah jualahnya. Nah, antum lingkarin, kasih tulisan komentar, dalam masalah ini ada perbedaan pendapat. Ya, dalam masalah ini ada perselisihan para ahli fikih. Ya, jumhur berpendapat seperti pendapat nulis. Ya. Tidak boleh ada waktu yang dibatasi. Dan sebagian para ulama dari kalangan Hanafiyah boleh adanya pembatasan waktu, tahdidul waqt. Dari dua pendapat ini yang rajih adalah pendapat jumhur. Ya, yang mengatakan bahwa ya, ada mujawaz tahdidil waqti fil ju'alah. Tidak boleh ada pembatasan waktu dalam ju'alah. Apa alasan? Alasan terkuat kata para ulama karena yang namanya ju'alah itu sebenarnya adalah bukan tentang pekerjaannya, tapi tentang apa yang diinginkan, yaitu barang tersebut. Kalau ini yang diinginkan, maka jangan dibatasi waktunya. Bisa dipahami? Bila diberikan batasan waktunya, maka bisa berpotensi barangnya tidak didapatkan. Paham? Ya. Makanya pendapat yang rajih adalah jumhur. Ya, tidak boleh dibatasi waktunya.
Karena kalau dibatasi waktunya, maka ada potensi barangnya tidak ketemu, tidak balik. Ya. Disitulah letak sisi alasan oleh jumhur mengatakan ada mujawaz, nggak boleh tahdidul waqt, adanya batasan waktu untuk jualah. Baik, yang keempat. Qala hafizallahu taala ada aqdun jaiz. Bahwa yang namanya ju'ala itu akadnya bersifat pembolehan. Pembolehannya maksudnya apa? Tambahkan dalam kurung tidak mengikat. Boleh maksud boleh istilah boleh menerimanya, boleh menjalaninya, boleh juga dia lepaskan begitu saja, boleh. Ya, qala likulli min tarfaini fashuha fa in fasakhaha al-ja'il falil 'amil ujratul al-mithl wa in fasakhaha al-'amil fala syai'a lahu. Masing-masing pihak, mau yang menyelenggarakan atau yang menyambut, yang mengambil tawaran itu dua belah pihak punya kelapangan, punya kebebasan untuk membatalkan. Ya, bila yang membatalkan adalah pihak yang menjadikan adanya ju'alah, maka yang menjalankan mendapatkan upah standar pada umumnya. Dan bila pelaku yang membatalkan jualah atau yang menjalankan, maka dia tidak mendapatkan apapun. Ya, begitu ya. Catatan yang keempat dan ini adalah terakhir dalam pembahasan ini. Wallahu taala alam bissawab. Ini tentang jualah, teman-teman. Sudah isya belum? Belum ya? Jam berapa isya sekarang? 1 menit lagi. Baik, ada yang mau diskusi? Tanya, silakan teman-teman. Ya, Fadhol Abah Haidar. Rashid, ya. Ya. Kalau dari hadis tadi, zahirnya boleh. Ya, hadis tadi kan, kenapa mereka nggak mau menjamu itu? Karena itu alasannya, tidak seagama, non-muslim. Memang kalau pertanyaan Abu Haidar terkait dengan yang menjalankan jual atau sayembara itu, memang sebagian ulama tidak mengidentifikasikan harus itu rasyid. Karena dia mutlak. Kan barang siapa gitu loh. Yang nama orang siapa? Siapa aja. Ada anak kecil tiba-tiba datang bawa barangnya, maka konsekuensinya dia kasihkan. Apa? Ia dapat ganjaran itu. Tidak dipersyaratkan rasyid. Makanya di sini ditekankan yang rasyid itu hanya yang mengadakan. Gitu. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Boleh, iya. Halal. Iya, betul. Kalau syarat itu Abu Haidar bukan hanya untuk yang non-muslim, semua harus pada perkara yang secara syariat boleh, halal gitu loh. Kalau pada perkara yang secara syariat nggak boleh, ya walaupun penyelenggara muslim juga nggak boleh. Gitu, ya. Teman-teman, barakallahu fikum, ju'ala ini termasuk bagian dalam pembahasan akad muamalah. Nah, akad muamalah yang di dalamnya ada akad-akad itu tidak ada masalah sama sekali, muslim dan non-muslim. Boleh. Nggak ada larangan sama sekali. Untuk terjadinya adanya muamalah atau akad. Bentuknya jual beli kah, utang piutang kah, ini ju'ala kah, pinjam meminjam, sewa menyewa. Enggak, sama sekali enggak masalah, tidak dipersyaratkan muslim. Makanya syarat itu rasyid. Rasyid itu kan tidak ada menyebut muslim. Ya. Tidak dipersyaratkan muslim. Oh ya, makanya Rasulullah SAW sendiri mengadakan akad rahan pegadaian dengan Yahudi. Ya. Jadi tidak menyinggung sama sekali keagamaan dalam masalah ini. Non muslim
Ya, apapun agamanya dalam masalah muamalah itu boleh. Termasuk masalah ju'alah ini. Kalau yang menyelenggarakan non-muslim, silakan aja. Nggak masalah. Selagi perkaranya memang halal, tidak bertentangan dengan syariat. Ada pengumuman misalnya, non-muslim, berkes ngirim, ya, telah kehilangan dompet, isinya ini, katanya kan. Barang siapa yang bisa menemukannya, saya beri hadiah 1 rumah 1 mobil. Mau nggak tuh? Mau nggak tuh? Jangan mempermasalahkan, Ustadz itu yang menyelenggarakan orang non muslim Ustadz. Ya sudah tuh nggak mau, saya mau. Gitu ya. Saya yang nyari nanti. Nggak masalah ya, bahaya non muslim nggak masalah. Bahkan dalam masalah ini diantara bentuk toleransi kita kaum muslimin wajib untuk menjaga hubungan baik dengan non muslim dalam permasalahan muamalah. Wallahu taala alam bisawab. Ada lagi nggak? Tidak boleh. Ya. Hmm. Hmm. Salah, bukan batasan waktunya ditetapkan pada jualahnya, tapi mestinya tentang waktu ini dijadikan keterangan akan barangnya itu. Telah kehilangan tiket pesawat penerbangan tujuan Palembang, pemberangkatan hari tanggal sekian, jam sekian. Nah, tiketnya bukan tentang jualahnya. Biar orang yang berpikir. Ya, karena inti jualah itu bukan pada batasan waktu, tapi pada objeknya yang diinginkan. Jadi kalau ingin menyinggung masalah waktu, sebutkan pada penjelasan barangnya, bukan jadikan syarat dalam jualannya. Tidak pada poin kita buat barang siapa yang menemukan tiket ini pada tanggal atau sebelum tanggal ini baru dapat hadiah. Nggak bisa seperti itu. Ya, karena kayak gini akan ada potensi tidak dicari, malas orang. Ya, dan apa jadinya nanti kalau ada yang nemu setelah tanggal itu? Ya, tidak berharga lagi juga kan? Nah, maka antum kalau diperlukan sebutkan tanggalnya itu, tanggal tiketnya itu, gitu. Nah, itu lebih tepat dan lebih sejalan dengan pendapat jumhur tadi. Ya, wallahu a'lam. Baik, ada lagi yang lain? Ada yang kehilangan di sini enggak? Enggak ya? Bismillah. Alhamdulillah. Mirip bahkan, bukan lawannya Abah Haidar. Nanti setelah ini kita bahas itu. Enggak, boleh diumumkan. Barang temuan itu memang layaknya diumumkan. Yang enggak boleh itulah mengumumkannya di dalam masjid. Bukan enggak boleh diumumkannya, tapi terkait dengan masjidnya, tempat. Nah, enggak boleh mengumumkan barang hilang di dalam masjid. Nah, barang siapa yang kata Nabi, man idza sami'a ahadukum man yanshudu ad-dhalah fil masjid faqul la raddahallahu lak. Siapa yang mendengar ada orang mengumumkan telah hilang barang di dalam masjid, doakan semoga Allah tidak mengembalikannya untukmu. Hadis ini mengandung makna ancaman, menunjukkan bahwa perbuatan itu dosa, ya, nggak boleh, haram. Telah hilang, nah, itu masalah kita sebagai gitu kan, telah hilang jam tangan, telah hilang di tempat wudhu, dalam masjid diumumkan, nggak boleh itu, nggak boleh. Hah? Itu malah justru itu sejalan, sebaiknya tidak sebenarnya. Walaupun sebagian mengatakan itu kan mengumumkan telah ditemukannya, bukan barang hilang. Tapi permasalahannya adalah ditemukan itu karena adanya hilang kan, adanya kehilangan. Ya itu bisa memancing lah. Ya sebaiknya tidak, ditulis aja atau diumumkan di papan tulis di depan.
Atau itu udah di luar masjid. Sebaiknya. Karena ilah dalam hadis tersebut para ulama mengatakan li'annal masajid la tubna ala hada. Karena masjid itu tidak dibangun untuk hal yang seperti ini. Hal yang seperti ini maksudnya apa? Menyebut barang-barang. Nggak cocok. Nah, mengumumkan barang yang ditemukan itu termasuk dalam masalah ini. Jadi itu tidaklah tepat untuk tujuan adanya masjid. Ya, kita kalau membahas tentang etika dalam masjid itu ada pembahasannya. Bahwa di antaranya wajibnya kita memuliakan yang namanya masjid atau musola. Ini kita musola. Sama, masjid musola itu sama haknya. Ya, tidaklah menampakkan di dalamnya perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat. Perkara-perkara yang secara syariat atau perkara-perkara yang secara syariat dijelaskan bukan tujuan didirikannya sebuah masjid atau musola. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ada lagi? Ya. Ya, sama Masjidil Haram juga itu kayak gitu. Tapi pernah umroh. Kan ada kotak-kotak sendal tuh di depan pinggir-pinggir tuh. Ini tumpuk tuh sendal-sendal tuh. Gila kan? Nah ini nanti kita bahasnya barang lukotoh. Setelah ini kita bahas tuh. Itu ada pembahasan tentang hukum barang-barang hilang itu. Ya, antum mau ngambil maksudnya? Ya ada hukumnya ya nanti insya Allah. Nah diantaranya saya jawab secara ringkas. Kalau barang-barang hilang tersebut termasuk barang-barang yang secara urf atau anggapan umum masyarakat bukan barang yang begitu istimewa, ambil, pakai, manfaatkan. Sandal itu termasuk. Kecuali sandalnya terbuat dari emas barangkali itu lain cerita. Baga apa? Nah itu juga ya enggak ada rinciannya. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh itu karena itu bisa mengatakan niyaha apa istilahnya? Bukan. Itu justru ada larangan tersendiri. Tapi ada saat atau ada keadaan dibolehkannya yaitu ketika tidak diumumkan maka orang nggak tahu. Kan hak seorang muslim. 6 hak seorang muslim diantaranya itu. Ya, bila meninggal jenazahnya diurus. Ini kalau nggak diumumkan, ada aja ya keadaan orang-orang itu yang dia introvert misalnya, nggak banyak orang kenal. Ya, atau masa iya ketika dia meninggal ngetok pintu satu-satu. Maka ambillah cara umumkan di masjid telah meninggal dunia si bulan dan bulan. Itu ada hajatnya. Kalau masyarakat kita melakukan itu karena hajat ini boleh. Tapi kalau tujuan ini telah terpenuhi tanpa harus dengan menggunakan pengumuman masjid, sebaiknya jangan. Karena itu bisa terjatuh kepada perbuatan yang berlebih-lebihan terhadap orang yang telah meninggal. Ya, niyaha, ya. Dan ada larangan tersendiri itu. Mengumumkan orang meninggal itu perkara yang dijauhkan. Tapi tujuannya tadi kalau memberikan kabar ada manfaatnya, ya. Untuk orang bantu mengurusnya itu bahkan disyariatkan. Itu rinciannya kurang lebih. Wallahu a'lam. Cukup ya? Habis subuh nanti nih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.